Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dengan di hari Jumat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan tetap semangat dalam kondisi puasa. Insya Allah tidak menghilangkan substansi kita di dalam melakukan koordinasi. Kami dari Bapeda mengundang Bapak Ibu semua atas kehadiran pagi ini berkaitan dengan tahapan proses perencanaan. Namun sebelum itu, mari kita ucapkan dulu selawat dan salam. Ucapan terima kasih karena Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam keadaan kondisi sehat dan walafiat. Selawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap terus istiqomah di ajaran dan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kami menyampaikan hal ini bukan hal yang baru juga ya. Kami menginformasikan dasar hukum pelaksanaan forum konsultasi publik ini adalah berangkat dari Undang-Undang 23, Permendagri 86, yaitu tentang regulasi teknis yang paling krusial mengatur tata cara pembangunan daerah itu diwajibkan melaksanakan salah satunya forum perangkat daerah kan itu ya. Karena semua APBD yang kita miliki ini harus beranggarkan partisipatif, mulai dari musrenbang kelurahan, kecamatan, salah satunya nanti Renja OPD ini, dan nanti ditindaklanjuti dengan musrenbang tingkat kota. Kenapa seperti itu? Karena supaya ada trigger pembangunan ini dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Jadi benar-benar kebutuhan pembangunan ini memihak aspirasi dari masyarakat. Mungkin yang di range Bapak Ibu, yang renstranya itu disusun secara teknokratik. Jadi amanat undang-undang dan Permendagri 86 ini mengharuskan semua dokumen perencanaan itu tidak berdasarkan keinginan dari teknokratik, tapi harus dikonsultasi publikan juga. Salah satunya ya Renja OPD ini dalam forum perangkat daerah. Jadi renja-renja yang disusun itu harus diuji dulu kepada masyarakat untuk dapat menyelaraskan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Nah, sebenarnya tahun-tahun sebelumnya kita udah pernah melaksanakan seperti ini, namun ada beberapa kendala, salah satu tentang anggaran, sehingga terputus tidak dilaksanakan kembali. Nah, kami akan memulai kembali dengan menyusun pedoman-pedoman bagaimana tahapan dan tata cara melaksanakan forum perangkat daerah tersebut. Jadi alur-alurnya itu nanti akan kelihatan karena sampai dengan range yang ditetapkan KUA PPAS sampai dengan APBD. Kami informasikan pada Bapak Ibu semua bahwasanya pelaksanaannya ini kalau nggak salah saya nanti tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 karena kita menunjukkan jadwal, schedule dan hari libur Lebaran. Setelah pelaksanaan dari forum konsultasi publik ini maka dilakukan nanti musrenbang di tingkat kota. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu semua, mekanisme pelaksanaannya itu nanti bagaimana, apakah Bapak Ibu semua yang harus dibahas ya. Salah satunya penyelarasan usulan ya, membahas hasil musrenbang kecamatan untuk disesuaikan program kerja dinas instansi terkait, itu penting. Karena kalau nggak salah saya di sistem SIPD itu sudah menyelesaikan seluruh pelaksanaan musrenbang kecamatan. Jadi salah satu poinnya itu nanti membahas hasil musrenbang kecamatan. Yang kedua menanjamkan indikator ya, menanjamkan indikator, menentukan target kinerja, lokasi, kegiatan berdasarkan pagu indikatif yang tersedia. Saat ini Bapak Ibu semua pagu indikatifnya menyesuaikan pada pagu Renstra karena mekanisme penyusunan perencanaan itu dari RPJM, Renstra OPD, RKPD dan renjanya. Jadi kita di rancangan awal itu sudah menarik renja awal pagu-pagu indikatif yang ada di dalam Renstra. Yang ketiga, perhatikan penyelarasan indikator ya. Penyelarasan indikator itu mungkin nanti ada Bapak Dai hadir di situ, indikator apa saja di sana. Terus sinkronisasi ya, sinkronisasi saya berharap memperhatikan tidak ada yang tumpang tindih anggaran antara satu dinas mungkin dengan dinas yang lainnya. Tadi
Mungkin banyak ya, saya nggak tahu nih di Pak Sekdis, di koperasi, di Indak, di LH, di Naker, di Dindik, itu banyak melakukan pelatihan-pelatihan yang mungkin belum belum punya gap ataupun tahapan yang mana sasaran yang harus dilatih oleh Indak, harus dilatih oleh koperasi, dinas pendidikan, Naker. Nah, ini masih banyak yang kita belum fokus. Di mana sih sebenarnya letak sasarnya? Jangan sudah dilakukan oleh Indak, dilakukan oleh koperasi juga. Artinya orangnya itu saja kan gitu. Ini sayang sekali. Nah, ini penting. Nanti mungkin Bapeda akan konsen fokus di sana untuk mengajak rapat koordinasi teknis hal tersebut supaya di dalam sebelum pelaksanaan forum ini dinas-dinas yang mempunyai sasaran-sasaran yang hampir sama itu untuk kita kuatkan untuk bermain tidak tumbang tindih sasaran. Ini yang mau kami tekankan sebelum nanti teman-teman melakukan sinkronisasi lintas sektor. Yang ketiga, jangan lupa ya teman-teman nanti penandatangan berita acaranya. Hasil forum itu dituangkan karena hasil forum ini dalam MCP KPK di aspek perencanaan diminta untuk dilihat apakah forum itu sudah dilaksanakan belum. Jadi kami akan menagih nanti hasilnya dan khusus teman-teman Bapeda apa catatan penting di dalam pelaksanaan forum itu. Setelah nanti pelaksanaan musrembang maka perlu penajaman lebih dalam itu dalam trilateral Bapeda untuk melihat kedalaman catatan-catatan penting tadi khusus dalam untuk penuangan rancangan akhir sebelum RKPD ditetapkan. Nah, ini salah satunya output-output dalam rangka menuju APBD. Kalau RKPD sudah ditetapkan nanti kan output-outputnya mungkin nanti ada setelah RKPD, PPS, dan rancangan PBD. Ini yang paling penting. Nah, itu Bapak Ibu semua yang paling krusial menurut saya. Dan saya berharap fokusnya tidak fokus pada anggaran, tapi fokus pada sasaran. Apakah sasaran ini sudah dilaksanakan atau belum? Lihatlah kembali renja Bapak Ibu semua yang sudah 25, yang sudah dianggarkan 26. Jadi benar-benar kita bisa mendirect pada saat nanti diskusi bisa kita informasikan kepada masyarakat hal-hal yang sudah teranggarkan juga yang di tahun 2026 ini. Bagaimana mau melaksanakannya, kapan itu penting juga menurut saya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap pelaksanaan forum perangkat daerah ini benar-benar menjadi ruang aspirasi ya, renja Bapak Ibu semua menjadi renja yang sudah partisipatif, mengakomodir basis bottom up juga dari masyarakat. Ini kita uji bersama. Itu mungkin sedikit clue dari saya. Nanti Pak Wildan secara teknis akan menyampaikan pedoman yang akan untuk digunakan di dalam pelaksanaan di forum perangkat daerah ini. Itu mungkin dari saya Pak Wildan ya, teman-teman semua, Bapak Ibu, Pak Sekdis. Semoga nanti hal-hal yang perlu dipertanyakan kita diskusikan bersama di dalam nanti setelah Pak Wildan menjelaskan bagaimana beracaranya memudahkan, lebih simpel lagi, sehingga hasilnya benar-benar maksimal gitu ya. Jadi bukan ruang aspirasi usulan dari masyarakat diakomodir sebanyak-banyaknya, bukan begitu juga ya. Saya berharap benar-benar bisa mendirect, bukan ruang untuk usulan gitu ya. Tapi yang usulan itu kita bisa beri edukasi ya, bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau bisa dilaksanakan bagaimana dengan range yang ada, apakah anggaran tersebut bisa diselaraskan, disesuaikan itu. Itu yang paling penting. Demikian dari kami. Saya terima kasih. Selanjutnya mungkin saya serahkan sama Pak Wildan untuk menjelaskan pedoman tentang penyusunan atau pelaksanaan forum perangkat daerah ini. Demikian dari kami. Kami akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Wildan. Terima kasih Pak atas yang openingnya ya. Ini sebelum kita ke pembahasan lebih teknis, mungkin ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh Bu Dewi ya. Dewi silakan. Dewi. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Semoga masih pada
semangat puasanya. Mungkin saya hanya ingin tambahkan sedikit ya. Jadi untuk pelaksanaan forum PD itu, untuk perangkat daerah akan melaksanakan forum perangkat daerah gitu ya, yang fokusnya itu menyelaraskan usulan dari bottom up ya, hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan awal Renja yang sudah disusun oleh teman-teman perangkat daerah. Jadi mungkin menyelaraskan terkait lokus, kemudian sub outputnya ya, volume dan sebagainya, dengan memperhatikan pagu yang tersedia. Yang pertama itu, kemudian juga nanti menyelaraskan dengan usulan dari hasil reses. Nah, ini yang ingin saya tekankan itu, agar nanti diskusinya efektif, mungkin perangkat daerah itu bisa menelaah dulu ya usulan-usulan ya. Pertama kemarin tuh dilihat di 2 dinas yang banyak sekali usulan dari bottom up-nya ya, dari Dinas PU sama Perkim ya, kalau tidak salah kan sampai banyak. Nah, ini mungkin kalau dibahas satu persatu kan tidak efektif. Nah, mungkin nanti ditelaah dulu kira-kira mana yang menjadi prioritas yang masuk itu nanti dibahas pada saat forum perangkat daerah. Jadi ini kenapa mungkin Bapeda menyampaikan informasi ini segera biar teman-teman perangkat daerah ini punya waktu untuk menelaah usulan-usulan tersebut dulu ya seperti itu. Mudah-mudahan ada waktu nih 1 minggu ya, karena pelaksanaannya kan nanti Pak Wildan sampaikan mungkin di tanggal 9 sampai 13 ya Pak Wildan ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kami di Bapeda akan menyelenggarakan forum lintas perangkat daerah. Jadi ada forum perangkat daerah, ada forum lintas perangkat daerah. Ini terutama untuk menselaraskan renja-renja yang sifatnya lintas, sifatnya ini mungkin harus diselaraskan outputnya karena memang jangan sampai outputnya itu tumpang tindih. Jadi mungkin akan kita laksanakan secara tematik dan yang pertama kami rencananya akan adakan di minggu depan itu terkait dengan tema pengangguran ya. Karena bicara pengangguran itu kan banyak stakeholder-nya. Nanti ada Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada terkait dengan yang UKM-nya ya, jadi juga ada dinas-dinas UKM, termasuk juga nanti dengan stakeholder lain di luar pemerintah daerah, nih kita hadirkan misalnya dengan industri, kemudian juga dengan BLK di provinsi gitu ya, mungkin nanti yang kedua ini suratnya menyusul, dan ini sifatnya tidak semua perangkat daerah, tapi perangkat-perangkat daerah yang terkait dengan tema yang akan dibahas gitu ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu ini untuk informasi awal, terutama untuk nanti perangkat daerah yang kami undang di forum perangkat daerah ini mohon renjanya sub outputnya sudah bisa lebih clear ya sehingga pada saat pembahasan nanti bisa kita sinkronkan antar sub outputnya. Mungkin itu yang saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu untuk penjelasan lengkap mungkin nanti Pak Wildan. Itu mungkin ya Pak Wildan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas tambahannya tadi terkait beberapa juga yang bagaimana sih membahasnya gitu, membahasnya dan juga gimana akan ada forum lintas perangkat daerah di sebelum pelaksanaan forum perangkat daerah ya Bapak Ibu. Kita langsung aja ke pembahasan teknis Bapak Ibu. Saya izin share screen ya. Ini jelas suara saya Bapak Ibu? Clear. Oke. Pada dasarnya, sebentar, mungkin jangan ini dulu ya. Sini dulu aja. Nah, pada dasarnya panduan untuk forum perangkat daerah, Bapak Ibu kami sudah susun untuk pelaksanaannya. Ini ada beberapa poin nanti ya, dari latar belakang sampai keluarannya, alur proses pelaksanaannya, apa saja yang dibutuhkan, gitu. Lalu pesertanya apa, siapa, sampai dengan nanti format berita acaranya ya. Format berita acaranya ini kami sudah siapkan panduannya. Hanya saja ini mungkin masih dalam proses nanti surat pengantarnya untuk sampai ke Bapak Ibu. Kalau memang mau draftnya nanti kita sampaikan. Tapi secara resmi nanti kami akan kirim ke perangkat daerah ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa lampiran dari berita acara juga seperti ini. Nah, untuk apa saja isi dari panduan ini? Itu antara lain adalah saya akan buat lebih sederhana aja, intinya aja Bapak Ibu. Nah, pertama ini
muncul ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah keluaran dari yang diharapkan dari forum perangkat daerah. Yang produk akhirnya nanti adalah rancangan Renja, Bapak Ibu, rancangan Renja yang akan menjadi bahan untuk pelaksanaan musrenbang. Yang kedua, nanti ada daftar prioritas. Daftar prioritas di sini termasuk Bapak Ibu harus memperhatikan kegiatan program yang sedang berjalan di tahun ini. Nanti apakah itu berkelanjutan di tahun 2027 atau tidak, apakah jadi nanti di 2027 apabila memang ada yang memang harus dilanjutkan dari tahun sekarang, itu nanti menjadi prioritas. Lalu ada juga daftar usulan dari hasil musrenbang kecamatan dan pokir. Ini musrenbang kecamatan ini termasuk dari kelurahan ya Bapak Ibu, yang nanti akan diakomodir di rancangan Renja. Nah ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kabid. Ini nanti Bapak Ibu dari perangkat daerah itu sifatnya adalah mensinergikan gitu ya. Jadi sinkronisasi dari usulan itu terhadap Renja. Jadi patokan dasarnya tetap rancangan awal Renja yang sekarang sudah diikut di SIPD. Jadi misalkan ada usulan, nanti kita lihat kertas kerjanya seperti apa, ada usulan, nanti Bapak Ibu bisa analisa usulan tersebut. Nanti usulan-usulan itu fokus utamanya adalah di lokasi, bukan di volume, bukan di anggaran, gitu ya. Jadi usulan itu fokusnya ada di lokasi dan jenis dari kegiatan, jadi outputnya, misalkan TPT, misalkan jalan lingkungan, kayak gitu. Usulan-usulannya akan berbentuk seperti itu. Nah nanti dari perangkat daerah itu harus bisa menganalisa ketika ada satu lokasi, gitu kan, itu di lokasi tersebut harus melakukan pengecekan berapa volume yang dibutuhkan dan anggaran yang volume yang harus dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan, sehingga nanti sinkron dengan anggaran yang tersedia di Renja gitu. Nah yang terakhir nanti ini adalah daftar usulan kegiatan lintas perangkat daerah. Keluarannya ada, ini kita disampaikan Bu Dewi. Kalau tadi kita bicara yang tematik terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu juga bisa, apabila memang ada kegiatan yang memang tidak bisa hanya dikerjakan oleh perangkat daerah Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi intinya kita membutuhkan koordinasi dengan perangkat daerah lain atau lembaga atau organisasi masyarakat yang lain. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu bisa di list gitu supaya nanti jadi perhatian dalam pelaksanaan Renjanya. Begitu. Lalu yang kedua, ini adalah nanti yang dihasilkan dari forum perangkat daerah yang pasti pertama berita acara. Berita acara ini ada beberapa lampiran di dalamnya, termasuk tadi ya, sinkronisasi usulan pokir dan usulan kecamatan Musrenbang Cam, lalu ada daftar prioritas, ada Renja yang sudah dibahas gitu. Itu semua di berita acara itu lengkap. Lalu notulensi ya, ini jangan sampai lupa karena nanti dalam pelaksanaannya hal-hal yang memang tidak tercantum di berita acara itu bisa kelihatan nanti di notulensi gitu. Jadi beberapa aspek nanti juga mungkin tidak secara ini tercantum di berita acara karena berita acara kan sifatnya terbatas. Lalu nanti produk akhirnya adalah kepala perangkat daerah itu menyusun SK tentang rancangan Renja. Rancangan Renja, walaupun nanti rancangan Renjanya itu finalnya ketika nanti untuk menjadi bahan di Musrenbang ya nggak saat itu juga. Jadi mungkin ada beberapa waktu untuk Bapak Ibu setelah pelaksanaan forum PD apa saja koreksinya lalu diperbaiki lalu ditetapkan melalui SK kepala perangkat daerah. Lalu selanjutnya pesertanya. Ini pesertanya adalah unsur dari perangkat daerah itu sendiri, kepala dan pegawai perangkat daerah, gitu. Lalu ada anggota DPRD dari komisi yang membidangi sektor. Nah ini juga ada delegasi dari kecamatan, gitu. Termasuk ini semua kecamatan harus hadir ya. Kalau Bapak Ibu dari kecamatan mungkin ada, ini tingkat kepentingannya tinggi, jadi kecamatan harus hadir dalam aspek. Saya pentingnya adalah nanti karena usulan itu banyak, Bapak Ibu. Kalau OPD tidak mendapatkan masukan terkait mana yang prioritas, itu nanti prosesnya pasti akan sangat panjang. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti
pelaksanaan forum PD ketika ada kecamatan, perangkat daerah akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang mana yang prioritas untuk disinkronkan ke Renja apabila ada dari kecamatan gitu. Jadi ini penting ya bagi perwakilan kecamatan untuk hadir. Lalu yang terakhir adalah memang kalau diperlukan ada unsur-unsur masyarakat atau organisasi lembaga kemasyarakatan lain yang terkait dengan sektor perangkat daerah yang diampu. Selanjutnya mungkin jadwal. Nah ini forum perangkat daerah ini direncanakan pelaksananya tanggal 9 sampai 13 Maret. Nah, dan ada forum lintas perangkat daerah dilaksanakan tadi 4 dan 5 Maret, 4 sampai 5 Maret 2026. Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi gitu ya Bapak Ibu. Ini persis sebelum libur Lebaran Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini ada kertas kerja untuk sinkronisasi usulan dengan nanti Renja. Nanti ini silakan Bapak Ibu kalau memang mau dicatat, nanti mau ngecek ya, mungkin bisa di screenshot atau di foto. Nanti kita di surat juga nanti kita cantumkan. Nah ini itu aja isinya Bapak Ibu. Secara umum panduannya isinya itu. Mungkin setelah ini saya ingin sedikit memberi gambaran tentang lampirannya ya Bapak Ibu. Yang tadi kita coba buka aja. Nah ini. Nah lampirannya itu berupa berita acara. Berita acara ini seperti biasa ya. Kesepakatan hasil forum perangkat daerah. Lalu ini mempertimbangkan ini. Lalu menyepakati 1, 2, 3, 4. Jadi ada lampiran 1, ada lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4. Nah, lampiran ini adalah unsur penandatangan nanti yang menandatangani berita acara gitu, yang hadir di pelaksanaan forum perangkat daerah. Lampiran 1 adalah daftar hadir. Daftar hadir ini memang kita ngasih contohnya begini, tapi mungkin bisa berbeda di setiap perangkat daerah, mungkin ada format yang tapi paling tidak informasinya secara umum seperti ini untuk daftar hadir. Lalu yang kedua, ini adalah rumusan rencana program dan kegiatan. Ini adalah Renja Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu mau plek-ketiplek ngambil dari SIPD silahkan, tapi kalau mau ngambil Excel-nya lalu disederhanakan, minimal isinya adalah seperti ini. Minimal seperti ini untuk di berita acara. Jadi ini adalah lampiran yang kedua. Lalu ada lampiran ketiga. Lampiran ketiga ini adalah daftar usulan hasil musrenbang kecamatan dan pokok pikiran DPRD yang diakomodir. Ini nanti kita bahas ya, ini ada linknya ini sekali lagi. Bapak Ibu bisa lihat ininya ya, linknya. Nanti bisa kita cek bareng-bareng nanti habis ini linknya di dalam itunya. Cara mengolahnya, cara mensinkronkan nanti usulan ke Renjanya seperti apa. Lalu yang keempat adalah tadi daftar kegiatan lintas perangkat daerah. Misalkan saya ada di Disnaker, ada terkait dengan penyerapan tenaga kerja di sektor informal gitu ya. Itu mungkin kita bisa, berarti kan ada kegiatan di situ, output yang memang, ini misalkan ya berarti, output yang memang terkait dengan dinas UMKM, ada juga yang output yang terkait dengan mungkin dinas pemberdayaan perempuan, ada juga mungkin dinas yang terkait dengan dinas pendidikan, ya itu data-data kegiatan itulah yang nanti ditaruh di sini. Dan alasannya yang paling penting ada di paling kanan ini, itu alasan kenapa dia menjadi prioritas, kenapa dia penting gitu, di formatnya kayak gini. Nah ini terkait dengan lampiran berita acaranya, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan, mungkin mau bertanya dulu atau saya lanjut dulu aja kali ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tadi Bapak Ibu ya. Kalau yang dari beberapa berita acara tadi, mungkin yang perlu sedikit effort nanti adalah disinkronisasi usulan musrenbang dan pokir. Kita coba lihat aja nanti kertas kerjanya adalah ini Bapak Ibu. Nah, di sini kami sudah listkan semua usulan yang memang terkirim ke OPD.
kalau nggak salah terakhir itu ketika data ini diambil masih ada sekitar 6 usulan yang berhenti di kecamatan. Saya nggak tahu apakah usulan itu memang oleh kecamatan memang tidak diajukan ke OPD atau memang belum diverifikasi oleh kecamatan gitu. Cuman saat itu yang 6 itu belum ada di sini. Mungkin bisa di cross check lagi nanti kalau memang diperlukan kita bisa sedikit update datanya. Tapi untuk sementara ini dulu. Mudah-mudahan yang 6 itu bukan prioritas gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini pertama kolom sebelah kiri Bapak Ibu ini ada jenis usulan. Nah di sini kertas kerjanya itu kami jadi satu Bapak Ibu. Semua perangkat daerah jadi satu karena ini isinya adalah daftar usulan. Daftar usulan dari hasil Musrenbang Cam dan hasil Pokir. Jadi ini tidak kami bisa berdasarkan OPD. Nanti Bapak Ibu mau tidak mau harus menggunakan filter ya. Di sini udah kita tandai di sini atau warnanya agak sedikit dulu. Nanti Bapak Ibu untuk mengatur OPD-nya bisa langsung ke filter OPD tujuan akhir ini. Jadi ini sudah mulai banyak yang datang, bisa mengecek. Nah di sini misalkan saya sebagai dinas pekerjaan umum, saya masukkan saja dinas pekerjaan umum di sini, lalu kita oke. Ini kalau muncul begini Bapak Ibu, itu pilih si just mine. Supaya filter ini tidak berpengaruh ke pengguna lain, jadi hanya berpengaruh ke saya sendiri gitu. Jadi ini nanti akan berpengaruh kalau kita pilih satunya, nanti OPD user lain akan terfilter sesuai dengan apa yang nanti kaget mereka ya. Jadi nah ini jadi ketika kita just mine nanti munculnya begini. Ini hanya punya dinas PU. Nah, kalau kita lihat dinas PU ini totalnya ada 645 usulan. Ini banyak banget. Banyak banget. Untuk yang di sini ada 2 jenis. Jadi sekali lagi gunakan filter aja. Yang usulan Musrenbang Cam ada berapa? 451. Nah, yang usulan Pokir ada 194. Nah, ini gimana cara analisanya ya, Bapak Ibu, kalau dengan PU sebanyak ini gitu ya. Pertama, misalkan kalau untuk usulan Pokir, Bapak Ibu mau tidak mau memang harus berkoordinasi dengan pihak dari anggota dewan ya. Nanti bisa dikoordinasikan di situ bagaimana kekuatan dari anggarannya dinas pekerjaan umum, lalu mana saja mungkin dimulai dari untuk Pokir ya, ini saya memulai dari Pokir. Dimulai dari mana yang memang benar-benar secara teknis sudah bisa dilaksanakan. Itu harus di cross check gitu. Kita bisa lihat dari lokasi-lokasi ini dan masalah-masalah yang muncul di sini. Silahkan di cross check, dianalisa mana yang memang perlu koordinasi dengan pihak DPRD. Nah lalu selanjutnya yang satunya itu yang terkait dengan Musrenbang Cam. Nah untuk usulan Musrenbang Cam ini sebenarnya sudah ada alat bantu oleh yang disediakan oleh kecamatan, yaitu di sebelah kanan. Misalnya kita coba di Cilegon, misalkan ya. Ini Bapak Ibu, saya ambil filter usulan Musrenbang Cam, lalu di sini kita ambil kecamatan Cilegon. Nah di sini kecamatan Cilegon ini adalah usulan dari kecamatan Cilegon ke dinas pekerjaan umum. Dengan ada dari 5 kelurahan di kecamatan Cilegon. Gitu ya. Nah kita bisa cek ke kanan, Bapak Ibu. Nah di sini ada prioritas rekomendasi kecamatan ya. Nah di sini ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan ini dan ada yang belum. Nah kalau sudah, pada dasarnya ini bisa menjadi pertimbangan, Bapak Ibu. Nah misalkan gini, ini dari kita lihat di filternya ya, rekomendasi kecamatan ini ada yang prioritas 1. Nah, kita bisa ambil prioritas satunya, beberapa kita lihat. Nah, sampai sini ya. Prioritas 1 adalah yang lain nggak? Nah, nggak ada. Prioritas 1. Nah, ini adalah prioritas utama nih. Kalau kita lihat di kelurahannya, ada di seluruh kelurahan. Ini adalah prioritas utama dari usulan Musrenbang Cam, ada 77. Banyak ya. Tetap banyak. Jadi, cara memfilter dari tadi yang ratusan, kita bisa pakai prioritas tadi. Setelah itu baru dilakukan analisa yang sama kayak Pokir tadi. Kita bisa lihat mana yang layak ya
yang layak dan memang secara teknis itu memungkinkan untuk dilaksanakan oleh dinas bersangkutan gitu. Nah, ini kita bisa cross check masih ada 77. Nah, seperti ini. Nah, contoh nih Bapak Ibu ya. Misalkan ya di OPD PU ini, misalkan ini jembatan lingkungan rusak, jembatan itu termasuk hal yang penting ya, termasuk hal yang prioritas gitu. Kita lihat ada yang warna kuning. Jadi Bapak Ibu gimana cara mensinkronkannya? Misalkan dari Dinas Pekerjaan Umum merasa nomor 436 ini penting dan ini bisa dimasukkan ke Renja gitu, Bapak Ibu, dan datanya mungkin ada gitu ya. Misalkan di sini kan nggak ada volumenya ya. Bapak Ibu, ketika ini diakomodir mau tidak mau Dinas Pekerjaan Umum harus melakukan pengecekan dan survei lebih lanjut ya kalau diperlukan terkait bagaimana berapa volume dan satuan dari lokasi ini, kondisinya lokasi ini. Misalkan saya nggak tahu ya kalau jembatan volumenya apa ya, satu jembatan aja ya, satu ini jembatan. Nah, ketika diisi dia akan bilang sendiri warna kuning. Nah ini satu unit ya, satu unit. Nah seperti ini. Nah ini Bapak Ibu setelah ini dan ini anggarannya berapa kebutuhannya, misalkan 500 juta. Ya 500 juta. Nah setelah ini sudah tersedia data ini, Bapak Ibu harus mengisikan ini kode sub kegiatannya. Nah ini ada keterangannya ya, isikan dengan kode sub kegiatan pada SIT Renja 2007 apabila diakomodir. Nah di sini sudah ada ininya, tapi ini kan susah. Bapak Ibu periksa ke SIT sebelahnya. Nah, di sebelahnya kita masuk ke pekerjaan umum. Sebentar saya post dulu ya. Ini karena filternya saya matikan, jadi nanti saya buka lagi filternya. Nah ini bisa pemeliharaan rutin jembatan masuk ke sini ya, antara ini atau ada pembangunannya nggak sih jembatan Pak? Saya nggak hafal. Anggaplah di sini ya, pemeliharaan rutin jembatan. Kita ambil kodenya. Jadi kita harus cari sub kegiatan yang memang yang dari rumah dari output ini itu di sub kegiatan apa? Kita harus cari. Kita ambil kode yang di sebelahnya ini. Misalkan di pemeliharaan rutin jembatan kita ambil kode di sini, kita copy, kita taruh di sini. Nah, ketika ini diisi, Bapak Ibu, nama sub kegiatannya akan terisi dan ada pagu sub kegiatannya terisi. Nah, di sini kelihatan ya, misalkan kita butuh anggaran 500 juta, pagu sub kegiatannya ternyata 400 juta. Nah, cukup untuk mengakomodir ini. Gitu. Nah, nanti OPD bisa menjelaskan nih, karena pagunya memang tidak cukup, jadi kita OPD tidak bisa melaksanakan ini. Gitu. Nah, ini kan sisa anggarannya NA ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau memunculkan sisa anggaran ini, klik data di sini lalu refresh. Nah ini, dia ketika memang anggarannya tidak cukup akan berubah warnanya jadi merah. Jadi di sini akan di sini nanti jadinya minus 100 juta jadinya karena di sininya ini. Anggaplah di sini 250 juta gitu. Nah ini untuk mengecek ini sisa anggarannya kita refresh lagi. Nah sisanya ada 150. Misalkan nanti di bawah ada jembatan lagi, bisa diakomodir gitu ya. Nah, ada jembatan lagi nggak? Coba saya filter lagi jembatan. Nah ini ada jembatan lagi Bapak Ibu. Misalkan ini di keyword dus ya. Ini juga sama satu unit misalkan. Satu di sini unit. Di sini misalkan 300. Gitu. Kode karena di sini juga mungkin masuk pemeliharaan rutin jembatan juga kita kopikan juga ini ke sini. Nah dia masuk juga ke sini. Nah ininya pagunya ini masih salah ya. Ketika kita sisa anggarannya masih salah, kita refresh lagi. Jadi 300.000 ya. Nah kita refresh lagi, jadinya kelebihan 150 juta. Nah kurang lebih ini 234. Hanya ini aja untuk mensinkronkan usulan terhadap Renja. Jadi nanti ketika
usulan ini diakomodir, ada usulan yang akomodir, Bapak Ibu isikan 4 kolom dari volume, satuan, anggaran, dan kode struktur kegiatan. Lalu klik refresh nanti supaya di sini anggarannya, sisa anggarannya tuh muncul. Anggaplah di sini ada lagi 100 juta gitu ya, menjadi 1 unit nih. Ini jembatan semua ya. 100 juta. 100 juta, 10 juta, 10 juta. Kita kopikan lagi ini ke sini, nah muncul lagi di sini, lalu kita refresh lagi. Jadi tambah lagi di sana, tambah jauh. Gitu. Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Jadi proses sinkronisasinya ini, jadi data-data yang dibutuhkan selain tadi ya, ini selain lokasi, ya, masalah dan segala macam pengusul ya, di sini ada pengusul juga. Kalau mau lihat pengusulnya itu ada di sebelah kanan. Ini tadi rekomendasi kecamatan, ada tanggal pengusulan, ada pengusulnya, nama-nama anggota dewan untuk usulan pokir juga muncul di sini Bapak Ibu. Jadi nanti silakan cross-check di sini. Lalu ada statusnya saat ini sudah kalau ini sudah diverifikasi perangkat daerah, berarti nanti kalau memang ini diakomodir sama Bapak Ibu, nanti status di SIPD-nya nanti Bapak Ibu setujui dengan catatan ini. Catatan adalah volumenya segini, satuannya segini, anggarannya segini. Dengan catatan. Jadi nanti statusnya akan terkirim lanjut ke TAPD. Dari verifikasi perangkat daerah akan dilanjutkan ke TAPD. Nah, apabila ada catatan-catatan lain juga bisa dilihat di sini. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Ini saya contoh, nanti saya hapus lagi ya. Saya hapus lagi. Nah, di sebelah kanan ini sebenarnya ada sheet terkait dengan renja Bapak Ibu. Ini bisa digunakan juga untuk lampiran satu dari berita acara. Bapak Ibu nanti mungkin kalau mau ngambil dari sini juga boleh, atau bisa langsung juga nge-print dari laporan di SIPD. Mungkin kalau secara informasi lebih lengkap ada di SIPD gitu ya. Cuman kalau mau ngambil dari sini juga nggak masalah. Jadi di sini ada dari SKPD, subunit, program kegiatan, subkegiatan sampai tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya ini berkepanjangan nih, kita bisa dapat data ini. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Sinkronisasinya seperti itu. Jadi sudah lengkap ya kurang lebih. Ini ya, kita pengerjaannya di sini. Jadi di 4 kolom ini nanti saya tandain ini atasnya supaya kelihatan. Jadi setelah itu ya kita bisa pindah. Misalkan tadi ini dari Kecamatan Cilegon, kita pindah lagi. Ini tadi jembatan, masalahnya kita buka, kita clear. Nah, misalkan kita mau pindah ke kecamatan yang lain. Ininya juga kita matikan tadi prioritasnya. Kita mau pindah ke kecamatan yang lain, misalkan pindah dari Cilegon ke Cibeber. Nah, kita cek. Nah, ini adalah usulan dari Cibeber, ini terkait masih yang usulan-usulan Bang Cam. Kita bisa cek lagi ke kanan. Nah, sayangnya di sini dari Cibeber tidak ngasih urutan prioritas. Jadi Bapak, ini dari Cibeber mungkin usulannya cuma 57, mungkin dianggapnya semua yang diinput hanya yang memang yang prioritas. Jadi Bapak Ibu dari PLU memang harus ngecek 57. Kalau tadi hasilnya 77, ini malah lebih sedikit ya. Jadi mungkin kemungkinan di Cibeber memang menginput yang prioritas saja, yang tidak diprioritasnya tidak diinput. Ini ada di 5 kelurahan, Bapak Ibu. Kurang lebih kayak gitu. Bisa dilanjutkan lagi ke tempat yang lain, terus dan gitu seterusnya. Kalau setelah itu, misalkan mau pindah ke pokir, kita bisa ke jenis usulan ini, kita pindah ke yang pokir. Nah, ini adalah pokir. Kalau pokir ada 194, ini ada pengusulnya adalah, mana pengusulnya? Nah, ini pengusulnya. Dari seluruh anggota dewan ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada pengusulnya. Nah, ini perlu koordinasi kalau ini. Secara lebih clear, nanti perlu koordinasi. Sekali lagi, caranya sama. Nah, bedanya mungkin dengan yang di kecamatan, pokir ini sudah ada estimasi dari anggota dewan, hasil resesnya ya, dari hasil resesnya bervolume dan satuan awalnya. Jadi Bapak dari dinas mungkin gambarannya sedikitnya sudah ada. Kalau memang ini ada biasanya dari anggota dewan juga mencantumkan orang yang bisa dikonfirmasi. Jadi Bapak Ibu bisa ngontak mungkin pengusul-pengusulnya ini ya. Tuh.
Pose pengusulnya ini Bapak Handi, Bapak Budi Agung, ya ini untuk mengkonfirmasi volume-volume ini atau kelengkapan data yang bisa jadi fotonya, bisa jadi hasil-hasil pengukurannya gitu, bisa koordinasi dengan kontak-kontak yang yang disediakan oleh anggota dewan ini udah lengkap ya. Walaupun nggak semuanya, bisa jadi ada beberapa yang memang seperti ini belum ada belum ada kontak personnya. Itu jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah dapat dari PU, sudah dapat informasi dari ini, kita bisa mengisikan anggarannya berapa. Yang belum ada adalah anggaran. Lalu di kegiatannya ditaruh di mana. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Untuk sinkronisasi dari ini ya, sinkronisasi dari usulan-usulan ini. Kita coba yang lain ya, Bapak Ibu ya. Misalkan di Spora ada 55, ada 55 usulan secara keseluruhan ya, itu Musrenbang dan Pokir. Musrenbang dan Pokir ada 55, ini lebih sedikit, jadi yang misalkan kita ke Musrenbang dulu ada 53, berarti usulan Pokirnya cuma ada 2 ya. Iya, cuma ada 2. Usulan Pokirnya cuma ada 2. Jadi gitu ya Bapak Ibu, penggunaan kertas kerjanya. Ini tidak bisa diedit, misalkan Bapak Ibu mau ngedit ini, itu nggak bisa, karena dia kita kunci ya. Ini Bapak Ibu nggak bisa kunci, yang bisa edit Bapak Ibu edit hanya kolom-kolom ini. Itu. Jadi ini nggak bisa kita ubah-ubah, nggak bisa Bapak Ibu insert, nggak bisa Bapak Ibu ini, jadi isinya hanya itu. Dan kalau Bapak Ibu di sini juga tidak di sini ya, di kode kegiatan juga tidak mengisikan kode kegiatan dengan benar, itu dia akan error juga. Tuh. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus ngambil dari sini kodenya. Harus ngambil dari sini, copy dari sini, kita taruh di sini, dan kita taruh di sini, baru muncul datanya. Kalau enggak, ini enggak akan, jadi tidak bisa diisi dengan data yang lain. Misalkan mau diisi angka aja, ya nggak bisa. Hanya bisa strip, kalau nggak strip, ya kode. Gitu. Yang bisa diisi itu aja. Jadi Bapak Ibu nanti harus ngambil dari range. Nanti filter-filternya saya nyalain yang di sini, saya kunci juga. Lupa saya ngebuka kuncinya. Nanti jadi Bapak bisa di sini juga bisa melakukan filter ya. OPD-nya OPD apa, subunitnya apa, gitu kan, di program mana, gitu. Bapak Ibu bisa melakukan filter juga di sini supaya untuk nyari ininya lebih mudah. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Ya, silakan kalau memang ada pertanyaan, gitu. Silakan raise hand ya, atau bisa langsung buka mic juga untuk bertanya. Ini Pak Romi ya. Halo Om Wildan, izin bertanya. Kalau OPD yang besar-besar menjelaskan ya pesertanya. Bagaimana dengan OPD yang usulannya seperti BPBD, Damkar, itu gimana? Oke. Jadi ada OPD yang memang dapat usulan gitu ya Pak Romi ya. Ada yang dapat, ada OPD yang dapat usulan dari Musrenbang atau dari Pokir. Ada juga yang enggak biasanya. Misalkan kayak Bapeda gitu, nggak pernah kita dapat usulan dari masyarakatnya. Juga usulan di kegiatan Bapeda gitu. Karena nggak mungkin juga, karena kita urusannya adalah urusan peninjang yang nggak ada hubungannya langsung kepada masyarakat. Untuk OPD yang memang tidak mendapatkan usulan gitu ya, tidak mendapatkan usulan, jadi tidak melakukan sinkronisasi tadi, ya memang fokus utamanya harus di menyampaikan apa yang menjadi prioritas renjanya kepada masyarakat, kurang lebih begitu, Pak Romi. Jadi nanti untuk OPD-OPD yang ini nanti dari renjanya itu sudah harus bisa menyusun prioritas-prioritas sehingga nanti masyarakat itu bisa tahu ya apa yang menjadi prioritas dari renjang perangkat daerah tersebut. Dan fokus kedua adalah yang tadi misalkan ada beberapa output atau kegiatan yang memang butuh support dari stakeholder di luar perangkat daerah gitu. Jangan butuh dari perangkat daerah lain atau butuh dari aspek non pemerintah dan segala macam, itu juga bisa diundang untuk mempertajam renjanya gitu. Jadi fokusnya 2 tadi. Yang pertama adalah prioritasnya, menyusun prioritasnya. Yang kedua adalah mempertajam renja dengan menggali masukan dari
stakeholder lain di luar dari perangkat daerah tersebut. Kurang lebih gitu Pak Roni. Kalau di OPD-OPD yang memang ada usulan musyawarah dan COVID-nya. Kurang lebih gitu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Pak Romi cukup? Cukup Pak Om. Cukup. Yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kita bisa lanjutkan ke acara ini. Soalnya acara ini juga berbarengan dengan acara SDI ya, ada acara SDI. Khawatir nanti mungkin setelah ini Bapak Ibu juga bisa gabung ke acara SDI kalau memang sudah selesai di sini. Kalau memang itu. Ya, untuk secara lengkap ini nanti kan kita rekam, nanti akan kita publish di YouTube aja Bapak Ibu supaya rekamannya bisa ditonton ulang ya. Bagaimana penggunaan filenya, apa saja isinya gitu. Bu Dewi, ada yang perlu ditambahin? Udah cukup ya? Gitu Bapak Ibu. Kalau udah ada lagi kita sudahi aja karena memang tujuan utamanya adalah menyampaikan tadi penggunaan kelas kerja dan panduan dari ini ya, panduan dari pelaksanaan forum. Saya Pak. Oh, Ya. siap Pak. Iya. Udah mau ini Pak. Bisa ya Pak ya? Silakan Pak, saya spotlight deh. Satu Pak, saya mau nanya nih Pak. Keterkaitan yang undangan ini kok tadi disampaikan tidak ada penekanan forum anak ya Pak ya? Forum anak ini, keterlibatan forum anak itu seperti apa? Terus yang kedua, kenapa harus selalu di mediasinya untuk partisipasi dunia usaha dan akademisi itu hanya di Musrenbang? Kenapa nggak di forum OPD juga gitu Pak? Dipersyaratkan seperti itu, diinformasikan kalau saya gitu ke teman-teman. Jangan sampai nanti bahasanya, oh gimana baiknya OPD, jangan gitu. Maksudnya saya sepakati di sini gitu. Maksud saya pertanyaan saya seperti itu yang pertama. Yang kedua, pagu indikatif ini kan sering tidak sebanding dengan jumlah usulannya. Jadi ini menyebabkan banyak usulan yang tidak terakomodir. Terus diskusi menjadi sensitif, artinya secara politis. Jadi dengan keterbatasan pagu indikatif ini membuat proses penentu prioritas dengan tidak murni lagi secara teknokratis itu nggak murni lagi. Gitu. Nah ini kira-kira seperti apa nih Pak arahannya? Terus ada nggak Pak, diarahkan nggak ke forum ke OPD ini terkait dengan penajaman tema pembangunan RKPD tahun ini menjadi fokus utama bagi kami. Biar kami ini bisa memilah seperti apa yang secara eksplisit menjadi prioritas kepala daerah dan wajib diamankan di dalam renja. Gitu Pak, sementara itu Pak. Terima kasih Pak Wildan. Terima kasih Pak Ari. Nah, saya satu dulu, saya agak lupa. Tidak sebanding yang terakhir. Oke, yang pertama mungkin tadi ya Pak, terkait dengan peserta gitu ya. Peserta. Kami kalau di sini memang di panduan memang kalau panduan forum OPD sendiri Pak memang sebelumnya tuh tidak pernah ada ya Pak. Panduan OPD itu kami lebih mengarahkannya itu ke RPJM biasanya yang normalnya. Baru kali ini kami menyusun panduan secara lebih detail. Nah memang di sini bunyinya kalau kita lihat di sini memang kalau untuk peserta di luar dari ini itu adalah bunyinya adalah yang pesertanya. Untuk unsur masyarakat atau organisasi lembaga masyarakat yang berkaitan dengan masing-masing OPD kelompok kepala di tingkat kabupaten kota. Nah ini kami selain dari perangkat daerah, mungkin ini jadi ada juga unsur masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang memang bisa diundang. Kami nggak mengikat di tiap OPD pasti punya koneksinya masing-masing ke koordinasinya masing-masing ke organisasi dan unsur masyarakat gitu. Jadi kami nggak mengikat ke ininya seperti apa gitu Pak. Yang kedua mungkin tadi terkait dengan pagu ya Pak. Terkait dengan pagu. Ini memang butuh kemampuan fasilitasi dalam pelaksanaan acaranya gitu.
tadinya kami itu memang pengen bikin semacam apa ya namanya pendamping ya atau fasilitator gitu di dalam panduan ini gitu. Cuman mengingat keterbatasan anggaran gitu, jadi ini kami tunda gitu ya untuk di panduan ini yang pertama ini memang bagusnya ada aspek ada figur dari luar dari OPD yang memang jadi fasilitator, memfasilitasi OPD dan peserta untuk melakukan pembahasan. Jadi mungkin lebih cair gitu ya, lebih cair. Jadi mungkin solusinya ada itu, mungkin ada fasilitator. Kalau memang Bapak Ibu secara anggaran yang tersedia itu di masing-masing OPD itu mampu untuk melakukan itu, mungkin bisa aja Pak. Bisa aja nyari fasilitator untuk jadi perantara diskusi gitu. Jadi tapi harusnya fasilitator yang paham gitu ya kondisi OPD-nya tuh keterbatasannya segini gitu, dan gimana cara menyampaikan itu ke pengusul ya, ke pengusul baik dari kecamatan maupun dari pihak anggota dewan. Jadi itu yang sedang kami ini itu seperti itu, ada pendampingnya. Cuman saat ini karena keterbatasan anggaran, jadi kami tidak memaksakan itu di panduan. Jadi silakan kalau Bapak Ibu memang butuh fasilitator, silakan menyusun sendiri acaranya seperti apa dalam pelaksanaannya. Nah, itu dipersilakan. Yang ketiga tadi apa ya? Saya kelewatan, Pak. Saya kelupaan yang ketiga tadi. Saya juga lupa. Diganti aja deh. Oh, boleh. Saya ganti ya. Siap. Itu nggak ada suaranya. Kalau seringkali yang terjadi kayak karena saya sering komunikasi, saya kan orang lapangan di pasar Pak ya. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya terlalu kepo aja gitu Pak. Mohon dimaafin. Jadi gini, biasanya kendala setelah forum OPD ini, pengalaman saya itu karena kurangnya tindak lanjut. Biasanya tadi saya lihat tadi sekilas ada berita acara secara rinci yang bisa diakses oleh peserta. Tetapi itu ada nggak dijelaskan tidak kalau apabila usulan tersebut ditolak atau ditunda. Nah, karena gini, harapan dari teman peserta ini kan adanya umpan balik resmi ke kecamatan atau pengusul sebelum ke musrenbang. Nah, saya itu dulu deh. Ya, siap. Iya, betul Pak. Ini juga kami sempat bahas. Mati ya? Udah jalan. Oke. Ya, sinyal Jadi kalau Bapak di jelek. panduan, sinyalnya Pak bener Pak. Sinyal kami jelek ini. Di panduan itu ada poin di mana perangkat daerah itu harus segera setelah saya search aja. Nah ini, jadi di tahapan. Jadi nanti setelah pelaksanaan forum OPD, salah satu yang harus dilakukan oleh OPD adalah melakukan publikasi hasil forum oleh perangkat daerah. Ini tadinya kami pengennya detail gitu pernah melakukan, maksudnya misalnya mengirim laporan, menyusun publikasi di mana di website gitu kan, menyerahkan masing-masing berita acara ke tiap kecamatan dan anggota dewan. Tadinya kami pengennya detail seperti itu, tapi khawatir sekali lagi nih Mbak, khawatir ada keterbatasan anggaran, makanya kami bentuknya lebih general. Hasilnya adalah publikasi hasil forum PD oleh perangkat daerah. Itu jadi pasca forum PD itu harus dilakukan. Nah, untuk tadi umpan balik juga sebenarnya bisa mungkin di beberapa yang memang tadi misalkan kita lihat usulannya itu prioritas gitu Pak, tapi nggak bisa diakomodir gitu ya. Misalkan tadi di kecamatan Cilegon tadi, mana tadi ya? Ini dia. Anggarannya.
Misalkan tadi di 3 ini, di usulan Kecamatan Cilegon ini prioritas 1, tapi ini kan tadi prioritas 1-nya ada banyak ya Pak, tapi tidak bisa dilaksanakan. Bapak Ibu bisa naruh catatan di sini. Oh, nanti kita buka. Bisa naruh catatan di sini kenapa memang itu tidak bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi ada beberapa, karena ini usulannya ada banyak, pasti Pak kayak tadi ada 600 gitu ya, karena jadi nggak mungkin 600-600 itu dijelaskan kenapa tidak diakomodir gitu. Tapi paling tidak yang sifat-sifatnya prioritas, menurut kecamatan prioritas dan menurut anggota dewan prioritas itu kalau memang tidak bisa diakomodir itu bisa dijelaskan nanti di catatan. Nanti itulah ketika memang jadi pertanyaan, jadi pertanyaan perangkat daerah bisa menjawab dari situ. Harapannya begitu. Nah, kalau secara lebih teknis lagi nanti bagaimana pelaksanaannya, memang ini nanti kita belum tahu nih, Bude ya, yang dari Bapeda kira-kira hadir nggak nanti di forum? Nah, gitu. Jadi kemungkinan nanti mitra dari masing-masing mitra dari masing-masing bidang ya di Bapeda ini mungkin akan ikut mengawal ya pelaksanaannya seperti apa. Mudah-mudahan nanti dalam proses pelaksanaannya bisa minta masukan ke mitra di Bapeda juga, Pak. Kurang lebih gitu, Pak. Pak Wildan, saya nyambung pertanyaan tadi nih ya. Tadi kalau nggak salah itu terdapat penajaman tema pembangunan RKPD tahun ini. Salah satunya Indak itu bagian dari pengurangan pengangguran. Ya. Jadi untuk meminimalisir usulan yang banyak, karena mengingat pagu indikatif kita kan biar sebanding gitu loh dengan jumlah usulan, itu berarti saya fokus ke itu aja, atau boleh yang lain? Karena kan artinya gini, apakah saya ada secara eksplisit itu menjadi prioritas program mana yang menjadi secara eksplisit yang menjadi prioritas kepala daerah yang wajib diamankan dalam perintah saya? Siap. Ada. Apa seperti itu bisa nggak saya gitu? Maksudnya apakah ya, kalau ininya Pak secara umumnya dari Renstra itu saat ini juga sedang kita bahas KPK-nya ya, kegiatan prioritasnya ya. Di Renstra kan saat ini juga masih dalam proses pembahasan KPK-nya, tapi secara tema memang kita kan fokusnya adalah di pengangguran ya, di pengangguran. Dan kalau ini makanya sangat bergantung pada tadi kemampuan anggaran kita, Pak. Bergantung pada kemampuan anggaran kita. Kalau memang mampunya hanya di KP, yang yang lainnya bisa jadi nanti pendukung aja. Jadi bisa jadi nanti sangat bergantung karena mungkin nggak semua perangkat daerah juga ada. Jadi Pak Wildan, jadi Bapeda itu tidak pada pengurangan jumlah kegiatan, tetapi peningkatan kualitas indikator kinerjanya nanti ya. Kurang lebih. Ya. Benar, ya gitu ya. Oke, siap, betul. Boleh. Makasih Pak Wildan. Mohon maaf dari pasar, maklum. Siap. Tapi Bapak yang satu-satunya lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang nanya lagi? Kalau enggak memang kita ini aja, karena memang tadi ada kegiatan lain juga, khawatir mau ikut lagi Bapak Ibu ya. Pembahasannya ini peserta juga udah lumayan banyak. Aduh. Itu jadi Pak Wildan. Oh, silakan masih ada yang mau nanya, silakan Bu. Ya, terkait dengan jadwal pelaksanaan itu ya, forum OPD, karena tadi kan kalau dilihat dari siapa yang diundang itu kan dewan, kemudian kelurahan gitu kan mungkin takut bentrok ya. Mungkin nanti OPD teknis yang banyak usulan seperti PU, Perkim gitu mungkin waktunya jangan sampai bersamaan karena takutnya nanti kalau misalnya bersamaan nanti ada unsur bentrok itu nanti juga mengurangi hasilnya. Mungkin itu saja masukan itu. Ya, Terima kasih. Saya lupa nih. Untung diingatkan sama Bu Sti. Jadi setelah acara ini Bapak Ibu harap mengirimkan ini ya Bapak Ibu jadwal. Usulan jadwal pelaksanaan forum perangkat daerah. Jadi bagi Bapak Ibu yang melaksanakan forum OPD segera mengirimkan usulan jadwal pelaksanaan forum perangkat daerah ke Bapeda. Bapak Ibu silakan, nanti akan kami rekap dan akan kami lihat ada tumpang tindih nggak
pelaksanaannya dengan OPD-OPD lain gitu. Khawatir nanti ada satu hari isinya 5 OPD gitu kan. Wah itu bayangin kecamatannya harus ngirim perwakilannya seberapa banyak gitu kan di setiap OPD. Di setiap OPD ngirim gitu kan. Jadi minimal berapa orang itu untuk ngirim perwakilan ke Mapolda. Jadi segera Bapak Ibu segera setelah ini nanti saya akan ingatkan lagi di grup Progress ya untuk mengirimkan jadwal pelaksanaan forum perangkat daerahnya. Secara umum pelaksanaannya di tanggal 9 sampai tanggal 13 gitu. Jadi silakan nanti mengirim di antara 9 sampai tanggal 13 itu. Nanti kalau memang tidak memungkinkan akan kita kasih informasi untuk diubah jadwalnya yang kosong di mana gitu, kurang lebih gitu. Itu ya Bu Hesti ya? Kurang lebih gitu. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Bu Dewi ada masukan? Paling penekanan terakhir adalah tadi mengirimkan jadwal ya Bapak Ibu, silakan kirimkan jadwal rencana pelaksanaan forum PD-nya ke Bapeda ya. Terima kasih Bapak Ibu karena udah ini. Pak Nana, Pak Denny mau ada tambahan? Udah, oke. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan puasanya lancar dan ibadah puasanya diterima semua ya Bapak ya. Amin. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas kesediaannya hadir dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada informasi yang kurang silahkan bisa kontak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.